pengalaman dalam diri kita itu tidak akan menemukan liberation, jadi tidak akan bisa terbebaskan, tidak akan bisa merasakan freedom, dan tidak bisa menemukan light of consciousness di mana dia akan terbebas atau liberated bila pengalaman kita itu tidak didasari oleh awareness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar kembali tentang consciousness. Jadi consciousness itu apa sih sebenarnya? Kan kita udah tahu ya bahwa consciousness itu kesadaran. Tetapi consciousness itu beda dengan self-awareness ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya self-awareness kita atau kesadaran kita terhadap diri sendiri itu bisa mengembodiment di dalam diri kita sampai ia menjadi consciousness. Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa segala perasaan, objek pengalaman, dan bahkan hati kita itu merupakan refleksi dari consciousness. Jadi consciousness dan objek pengalaman itu tidak memiliki jarak. Ini nanti kita bahas lagi. Jadi segala sesuatu itu adalah imaji atau refleksi dari consciousness. Pengalaman dalam diri kita itu tidak akan menemukan liberation, jadi tidak akan bisa terbebaskan, tidak akan bisa merasakan freedom, dan tidak bisa menemukan light of consciousness di mana dia akan terbebas atau liberated bila pengalaman kita itu tidak didasari oleh awareness. Jadi kalau misalkan kita masih di level mind gitu ya, consciousness-nya itu segala perasaan kita akan terus terkungkung gitu di dalam diri kita. Jadi dia tidak akan bisa bebas karena kita belum berdamai dengannya, karena kita belum menghadapinya berdasarkan awareness. Biasanya nih, kalau misalkan kita masih menghadapi pengalaman kita atau perasaan kita tidak berdasarkan awareness, akan ada yang namanya dichotomy of control. Jadi apa sih dichotomy of control ini? Jadi kan kalau dikotomi itu merupakan kayak klasifikasi gitu ya. Nah, jadi ada dua jenis hal, yaitu hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bila kita bersikap tidak berdasarkan awareness atau bila kita belum memiliki consciousness yang tinggi, kita masih akan subject to hal-hal yang eksternal gitu. Jadi kita masih dikendalikan oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maksudnya hal yang eksternal. Jadi apa sih contohnya hal-hal yang eksternal ini? Contohnya judgement orang, opinion orang, bagaimana orang memperlakukan kita, how people treat us. Nah, ini kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon atau bagaimana merespon ya, bukan bereaksi. Jadi bagaimana kita merespon hal yang tidak bisa kita kendalikan tersebut. Jadi pertanyaan apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu? Nah, pertama kita harus tahu, kita harus kenali bahwa kitalah yang memiliki akses langsung ke pikiran dan emosi kita. Jadi kalau misalkan kita menghadapi peristiwa yang ya kita anggap malang atau kita anggap menyedihkan, mengesalkan, kan yang menamai peristiwa tersebut kita, yang memaknai peristiwa tersebut sebagai bahagia atau sebagai sedih itu kan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus mengontrol pikiran kita atau hal-hal yang internal bukan eksternal. Dengan begitu kita tahu bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam. Kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi bahagia itu pilihan loh teman-teman, bukan sesuatu yang tiba-tiba datang ke kita. Jadi bahagia itu gimana ya? Walaupun orang sebaik apapun ke kamu, semenyenangkan apapun orang memperlakukan kamu, kalau misalkan kamu tidak memiliki untuk menjadi bahagia, ya kamu tetap akan merasa terpuruk gitu. Jadi kalau misalkan kita mengontrol emosi kita, pikiran kita, dan memiliki consciousness, itu pasti kebahagiaan kita akan berasal dari dalam. Kita akan menemukan kebahagiaan yang true, yang sebenarnya. Jadi
objek pikiran dan perasaan kita itu akan selalu mencari vibration in the light of awareness. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus menghadapi segala sesuatu itu dengan awareness, supaya perasaannya yang kita rasakan bisa liberated atau bisa free gitu di light of awareness. Pasti kalian sering dengar kan, banyak orang kalau mereka kehilangan barangnya itu akan mencari sampai barangnya itu dapat. Nah, sedangkan kalau misalkan the self mereka hilang, mereka tidak mencarinya. Kenapa? Karena bahkan mereka tidak menyadari bahwa self mereka hilang. Jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka punya the self. Mereka tidak sadar bahwa mereka punya the self gitu. Jadi the self itu apa? Self itu bisa manifestasikan dalam bentuk ruh atau spirit atau intelek. Jadi sifatnya itu universal gitu. Nah, maka dari itulah kenapa consciousness atau the self itu sifatnya itu eternal atau abadi. Jadi kalau misalkan kita meninggal, itu yang meninggal hanyalah raga kita. Makanya kan kalau misalkan kita mendengar ada seseorang yang meninggal, itu pasti kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Nah, jadi esensi dari inna ilahi rajiun itu adalah kesadarannya kembali pada Tuhan. Nah, jadi artinya orang yang belum meninggal, maksudnya raganya belum meninggal nih ya, jantungnya masih belum berhenti, itu sudah bisa kembali pada Tuhan. Artinya kita sudah bisa bilang bahwa dia sudah kembali pada Tuhan gitu. Ini dengan jangan ditelan bulat-bulat ya, ini dengan tanda kutip. Maka dari itulah kenapa orang yang dia consciousness-nya sudah tinggi, itu dia tidak takut kematian. Karena dia udah tahu apa yang bakal terjadi setelah dia mati. Setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Karena bahkan di kehidupan ini saja, kesadarannya itu sudah kembali pada Tuhan gitu. Makanya kan ada saying bahwa kalau misalkan kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan juga gitu. Jadi kalau misalkan consciousness kita sudah sangat tinggi, sudah sangat dalam, sampai kita sudah menemukan kembali the self kita, itu artinya kita sudah kembali kepada Tuhan, karena kesadaran kita sudah kembali kepada Tuhan. Jadi di sini ada quote dari Imam Ali, setiap kali bertambah pengetahuan seseorang, maka akan bertambah pula perhatiannya kepada dirinya atau nafs atau soul, dan dia akan mengerahkan segenap upayanya untuk mengasah dan memperbaiki soul itu gitu. Jadi hidup ini tuh betul-betul perjalanan consciousness ya. Jadi consciousness itu tidak bisa tiba-tiba langsung mencapai tingkat tertinggi. Jadi kita harus terus mengerahkan segenap upaya kita untuk mengasah dan memperbaiki soul kita itu gitu. Ada perkataan al-qalbu miratun mu'min. Jadi hati adalah cermin orang mukmin. Kalau filsuf ya, para filsafat itu menggunakan ilmu husuli atau knowledge based on concept. Orang arif itu sudah menggunakan ilmu huduri, atau dia sudah memiliki ilmu huduri atau knowledge by experience. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalkan kita sudah menjadi orang yang arif, kita sudah kembali kepada the self kita, kita sudah mengexperience semuanya. Jadi tidak ada tidak ada jarak gitu antara understanding dan experience. Kalau misalkan kita sudah menjadi orang arif, jadi consciousness itu kan realitas ya. Jadi realitas ini kita embody ke dalam hati kita leburkan ke dalam hati kita gitu.